Selamat datang di channel ini rekan-rekan para tenaga honorer. Video kali ini kita membahas terkait dengan kesempatan emas buat para tenaga honorer pada tahun ini untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pemerintah telah mengumumkan akan kembali membuka pendaftaran rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024. Tentunya ini menjadi kesempatan emas buat para tenaga non-aparatur sipil negara. Apakah mengikuti kesempatan ini ataukah tidak sama sekali mendapatkan kesempatan tersebut untuk menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Rekan-rekan, perlu diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah mengumumkan bahwa formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun 2024 itu sebanyak 80% dikhususkan untuk P3K. Jadi secara keseluruhan dari formasi CASN pada tahun 2024 ini memang 80% adalah khusus untuk formasi P3K. Nah, untuk formasi P3K 100% memang khusus disiapkan bagi para tenaga honorer. Tetapi dengan banyaknya formasi tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengharapkan agar instansi daerah melakukan pengusulan formasi secara maksimal. Jadi kuota yang telah disiapkan oleh Menpan RB sedapat mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan mengusulkan formasi paling tidak sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing, agar semua tenaga honorer dapat mendapatkan jatah formasi P3K pada tahun 2024. Sebelum itu wajib honorer ketahui bahwa pengangkatan P3K nantinya akan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah P3K full time atau P3K penuh waktu. P3K jenis pertama ini dikhususkan bagi Pemda yang memang memiliki cukup anggaran daerah yang memadai sehingga bisa mengcover operasional maupun gaji dan tunjangan P3K full time. Jenis yang kedua adalah P3K paruh waktu. P3K jenis kedua ini dikhususkan bagi pemerintah daerah yang memang tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai pengangkatan dan membiayai operasional serta gaji dan tunjangan honorer yang diangkat menjadi P3K. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, Menpan RB juga telah menegaskan bahwa P3K paruh waktu ini dapat sewaktu-waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semuanya tergantung dari kondisi keuangan daerah. Jika memang telah siap untuk membiayai, maka P3K paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Rekan-rekan sekalian, kuota yang banyak ini tentu diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi sampai dengan 20 April kemarin ya, di mana 20 April ini merupakan waktu terakhir pengusulan formasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bocoran dari pejabat dari kementerian. Diketahui bahwa memang formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu sangat sedikit, sehingga hal ini yang menyebabkan Badan Kepegawaian Negara kembali memperpanjang waktu dan jadwal usulan formasi dari pemerintah daerah hingga dengan tanggal 30 April per hari ini. Mudah-mudahan waktu yang diperpanjang ini bisa memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang belum mengusulkan formasi untuk segera mengusulkan formasi, khususnya untuk formasi P3K, agar supaya para tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Namun rekan-rekan sekalian, pesan saya bahwa seluruh tenaga honorer khususnya yang telah terdata di dalam database BKN wajib mengikuti tahapan dan seluruh mekanisme pendaftaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang memang insya Allah akan dibuka pada bulan Mei. Bulan Mei ini, di mana untuk bulan Mei dibuka untuk periode pertama, kemudian dilanjutkan periode kedua dan periode ketiga. Rekan-rekan honorer wajib mengikuti pendaftaran ini agar supaya bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.